Di sini kita akan membahas tentang Tensei Shitara Slam Datteiken. Awal Sesen 1 sampai akhir Sesen 1. Diawali dari seorang laki-laki bujangan di Jepang yang berusia 37 tahun, bernama Mikami Satao. Sampai suatu ketika, Mikami tertusuk oleh seorang penjahat, dan dia tewas, dan kemudian dia bereinkarnasi ke dunia lain sebagai Slam, dan mendapatkan kekuatan super, yang dapat menganalisa keadaan sekitar, musuh, dan tubuhnya dapat beregenerasi dan yang paling spesial skill Predator, yang dapat memangsa korban dan mengambil kekuatan korban, dan sekaligus dapat meniru tubuh korban. Dan setelah beberapa waktu Slam berkeliling di gua, pada akhirnya ketemu dengan seekor naga yang tersegel selama 300 tahun bernama Veldora. Pada akhirnya mereka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan menjadi teman baik, dan saling memberikan nama. Naga tersebut memberikan nama ke Slam tersebut Rimuru Tempest, dan Rimuru memberikan nama ke naga tersebut Veldora Tempest. Setelah kedua saling memberi nama, Rimuru pun menelan Veldora untuk membuka segel. Namun kekuatan Rimuru pun belum cukup untuk membuka segel Veldora. Pada akhirnya Veldora pun berdiam diri di dalam diri Rimuru. Sampai Rimuru bisa membuka segel Veldora. Setelah itu Rimuru pun keluar dari gua. Ketemu dengan ras goblin, yang kaget dengan aura Rimuru yang menakutkan. Karena efek hilangnya Veldora, sang pelindung hutan, mengakibatkan ketidakseimbangnya bagi semua ras di area tersebut, dan saling bertarung satu ras dengan ras lainnya. Dan ras goblin pun ingin meminta bantuan pada Rimuru untuk melindungi para goblin dari serangan ras serigala. Rimuru pun menujuinya, dan malam harinya pun Rimuru membunuh pemimpin dari ras serigala tersebut. Dan pada akhirnya Rimuru pun menjadikan para serigala tersebut menjadi bawahan Rimuru. Pada akhirnya Rimuru mendamaikan ras goblin dan serigala, dan mendirikan sebuah desa goblin dan serigala. Rimuru pun memberikan nama satu persatu ras goblin dan serigala. Setelah Rimuru selesai memberikan nama ke semua goblin dan serigala, Rimuru pun pingsan karena di dunia tersebut memberikan nama kepada ras lain adalah sebuah sihir tingkat tinggi dan dapat menguras energi sihir Rimuru dan pingsan untuk memulihkan energi sihir tersebut. Setelah diberi nama keesokan harinya semuanya pun berevolusi. Dan setelah beberapa hari kemudian Rimuru pun pergi untuk mencari orang yang dapat membuat rumah, baju, senjata dan lain-lain. Setelah tiba di suatu kota, Rimuru pun bertemu dengan orang yang dia cari dan merekrutnya. Rimuru pun mampir di sebuah kafe, yang di dalamnya terdapat ras elf, sosok wanita cantik dan seksi. Setelah itu Rimuru diramal akan bertemu jodohnya. Singkat cerita Rimuru pun bertemu dengan orang yang diramalkan tersebut. Perempuan itu bernama Shizu. Setelah Rimuru bertanya ternyata Shizu pun berasal dari Jepang, sama seperti Rimuru. Yang membedakan Rimuru dan Shizu, Rimuru tewas dan bereinkarnasi menjadi Slam. Sedangkan Shizu sebelum tewas dia dipanggil oleh seseorang untuk digunakan sebagai wadah dari roh api yang bernama Ifrit. I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching, yeah. Karena sering bertarung dan tubuh Shizu pun mulai melemah dan pada akhirnya Ifrit pun menguasai tubuh Shizu. Saat Shizu kehilangan kendali dan berubah menjadi Ifrit sepenuhnya, maka Ifrit dan Rimuru bertarung dan akhirnya Rimuru menyerap Ifrit dan sehingga roh Ifrit pun menghilang dari Shizu.
Akibatnya tubuh Shizu pun melemah dan menjadi tua. Sebelum Shizu mati, dia ingin memberikan tubuhnya kepada Rimuru. Saat masalah itu sudah selesai, Rimuru pun pergi ke hutan dan bertemu dengan ras ogre yang hampir punah karena diserang oleh ras babi hutan. Sehingga ras ogre tersisa 6 ogre saja. Keenam ogre pun menyerang Rimuru dan berhasil ditaklukkan oleh Rimuru karena terjadi kesalahpahaman. Maka Rimuru pun ingin membantu mereka untuk mengalahkan ras babi hutan yang sudah menyerang kota ogre. Ras ogre pun menujuinya. Rimuru pun memberikan nama kepada keenam ras ogre tersebut, dan mereka bersumpah akan setia menjadi bawaan Rimuru. Ras ogre pun setelah diberi nama berevolusi menjadi Kijin. Sesudah itu Rimuru pun mendapatkan kabar dari peri hutan bahwa Raja Babi telah muncul di daerah Lizard. Setelah itu pun Rimuru membentuk pasukan untuk mengalahkan iblis babi tersebut. Ras Lizard pun mau bersekutu dengan Rimuru. Dan kemudian Benimaru pun mengetahui dalang di balik semua ini, termasuk yang menyerang desanya yaitu ogre. Nama dari dalang tersebut adalah Gilmut. Setelah Raja Iblis Babi muncul, Benimaru dan bersama 3 Kijin lainnya berusaha untuk mengalahkan Iblis Babi tersebut. Alhasil Benimaru dan para Kijin lainnya, dan Rangga si serigala bawaan Rimuru, mereka semua tidak mampu untuk mengalahkan Iblis Babi tersebut. Dan pada akhirnya Rimuru pun bertarung dengan iblis babi tersebut. Di tengah pertarungan si Gelmut pun muncul. Gelmut menyuruh iblis hutan itu untuk membunuh Rimuru. Malah kepala Gelmut yang dipenggal oleh iblis babi tersebut. Dan babi itu memakan jasad Gelmut dan bertambah kuat. Dan iblis babi tersebut melanjutkan pertarungannya dengan Rimuru. Dan pada akhirnya pun Rimuru berhasil menaklukkan dan memangsa si iblis babi tersebut. Setelah ras babi kehilangan pemimpinnya, Rimuru pun memberikan nama kepada ras babi dan lizard. Dan setelah itu dunia pun mulai mengetahui Rimuru. Setelah kejadian itu Rimuru menjadi pemimpin di hutan Jura. Karani berhasil mengalahkan iblis babi tersebut. Ada pula yang berspekulasi bahwa Rimuru itu jahat. Bahkan salah satu raja dari kota lain pun ingin berkunjung ke desa Rimuru untuk memastikan Rimuru apakah betul jahat atau tidak. Setibanya sampai di daerah Rimuru, si raja mengajak Rimuru untuk bertanding dengan adil dan tanpa saling membunuh. Alhasil Rimuru pun berhasil mengalahkan raja tersebut. Dan pada akhirnya mereka pun menjadi sekutu dekat. Bahkan sang raja menamai kota atau wilayah kekuasaan Rimuru menjadi Federal Rimuru Tempes. Dan ibu kotanya bernama Rimuru. Setelah keadaan mulai tenang, keesokan harinya setelah raja itu pulang ke daerahnya, ada seseorang yang mendekat. Sion dan orang tersebut sedang bertarung. Setelah Sion dikalahkan, Rimuru pun turun tangan. Rimuru pun tahu kalau pertarungan dengan perempuan tersebut sia-sia dan pasti kalah karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh. Maka Rimuru memasukkan permen madu ke mulut orang tersebut. Dan pada akhirnya pun mereka berdua saling berteman baik dan nama perempuan tersebut adalah Milim si Iblis. Bersambung di part 2 ya.
自己再生と回復魔法か。大丈夫だ、任せろ。出番だぞ大賢者、お前に託す。さっさと敵を撃ち倒せ。クレアサークル、これだ。やはり炎への耐性を獲得しやがったか。お前に食われる前に俺はスライムだ。食うのはお前の先輩特許じゃねえんだよ。お前に名前と食事をやろう。あの方は教えてくれた。邪悪な宝の保護にされていたようだが、勝てるしかなかった。俺は他のものをクリアした。俺は負けるわけにはいかない。俺が死んだ。どこが罪を背負う。この世は弱肉強食。お前は負けたんだ。だが安心しろ。俺がお前の罪も全て食ってやるから。方法も含めて罪を。俺は欲張りだ。そうだ。感謝せよ。俺は今